Pak Heru kan punya buku itu ya, buku Oh iya, tentang Pak Putu karir ya. migas. Iya, Bisa iya, kita iya. bedah ya sedikit ya? Ya boleh, boleh Pak Putu. Spesial buat Bonti ini, saya coba akan ceritakan yang penting nih Pak Putu. Pola tes di perusahaan migas Pak Putu. Nah Oke. ini saya tanya Pak, kalau di drilling company itu tesnya apa? Saya tanyain Pak, saya tanya, saya minta informasinya, akhirnya dapat juga tahapannya. Pak Heru, selamat malam Pak Heru, apa Halo, kabar? selamat malam Pak Putu, ketemu lagi ya kita. Ketemu lagi nih, saya bincang-bincang lagi dengan Pak Heru Prasaja, owner dari Petros Oil and Gas Training. Dan ini saat ini Pak, apa yang Bapak lagi mulai itu rintis lagi itu? Saat ini saya coba untuk membuat platform online course Pak Putu, jadi video tutorial ditambah dengan tugas-tugas dan tugas akhir gitu Pak Putu. Karena saat ini pasarnya orang-orang itu sudah mulai merasa nyaman dengan training-training online Pak Putu. Iya. Dan itu bisa saving cost bisa 60% Pak Putu. Bayangkan training engineering itu rata-rata kan harganya di kisaran 6-8 juta Pak Putu ya. Dan itu pun biasanya trainingnya itu kalau nggak di Jakarta, di Jogja, di Semarang, di Surabaya itu aja nggak jauh dari itu. Kalau misalnya orang dari Kalimantan harus ke Jakarta atau ke Jogja, berarti dia harus keluarkan tiket itu seenggaknya 2 juta rupiah. Kemudian harus sewa hotel seenggaknya 3 hari gitu kan, berarti sekitar 2 juta gitu kan. Itu sudah 4 juta tambahan, belum lagi sebagian yang katakan 5 juta ditambah dengan biaya trainingnya 8 juta lah gitu rata-rata kan, berarti kan sekitar 13 juta Pak Guru. Iya. Seperti itu. Ternyata dengan metode seperti ini itu bisa via Zoom ataupun e-course berupa rekaman video, tapi yang terstruktur ya Pak Putu ya, bukan hanya sekedar tutorial tapi juga diperdalam dengan adanya kuis, kemudian tugas-tugas yang cukup berat gitu kan, yang cukup membuat orang itu benar-benar terlatih lah gitu Pak Putu. Bayangkan dari bisa saving, mungkin harganya kan di kisaran 3,5 lah gitu kan, itu aja sudah bisa saving cost 9 jutaan Pak Putu perusahaan itu dengan kualitas yang sama. Dan perusahaan sekarang juga mulai terbuka matanya gitu bahwa ternyata e-course itu juga bagus ya, asal memang terstruktur gitu, memang sistematis ya. Video-video ada sih sebenarnya, video tutorial itu di mana di YouTube kan banyak ya, tapi kan tidak terstruktur Pak Putu gitu kan. Kemudian kalau misalnya dilaksanakan juga nggak ada mau nanyanya ke siapa gitu, itu kan nggak ada juga kan. Kemudian juga ada yang perlu sertifikat juga Pak Putu gitu kan, untuk diakui bahwa dia memang sudah terlatih di situ ya. Untuk itu saya coba ambil peluang, walaupun cukup banyak kerjanya, tapi ya harus dicoba Pak Putu. Salah satu cara untuk mengetahui ini berhasil apa enggak kan dicoba Pak Putu, nggak bisa dipikirin doang gitu. COVID itu berarti membawa hikmah lah ya. Hikmahnya membawa hikmah tanda kutip Pak Putu, membuat pasar baru ya. Ya, jadi kita harus survive dengan keadaan COVID sekarang. Dan harusnya orang sudah mulai paham ya, karena dari sisi pendidikan anak kecil aja udah mulai online. Ya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Heru kan punya buku itu ya, buku tentang karir migas. Bisa kita bedah ya sedikit ya? Ya boleh Pak Putu. Spesial buat Bonti ini, saya coba akan ceritakan tentang sejarah buku ini gimana. Buku ini alhamdulillah Pak Putu, buku ini saya menulis buku, judulnya itu adalah Panduan Karir Migas. Sejarahnya buku ini nih, sebenarnya buku ini tidak direncanakan untuk jadi buku. Jadi zaman dahulu itu tahun 2009an mungkin, itu kebetulan saya kan menjalankan sebuah lembaga pelatihan kan. Visi saya tuh kalau misalnya ada orang ingin training itu, dia harus memberikan training yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar mengejar omset ya, tapi kalau misalnya saya nilai training di tempat saya ini kurang bermanfaat bagi dia, tentu saya akan sampaikan bahwa lebih baik ambil training lain walaupun itu tidak di tempat saya gitu. Tapi ya, maksudnya biar jelas itu ya, yang penting trainingnya itu memberikan nilai tambah dari CV-nya kayak seperti itu. Dulu kan orang-orang nanya Pak Putu, misalnya ada orang dari teknik mesin gitu kan, teknik mesin, dia nanya sebelum training itu, Pak, kalau dari teknik mesin itu kalau di migas
itu posisinya apa aja ya gitu kan. Kemudian cara masuknya gimana Pak, kemudian trainingnya apa aja Pak, kemudian sertifikat yang diperlukan apa aja Pak yang harus saya miliki gitu. Kemudian nanti CV-nya kayak gimana Pak gitu kan. Kemudian lamarnya kemana Pak alamatnya gitu. Nanti tesnya apa aja gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh mereka Pak gitu kan. Nah akhirnya mau tidak mau saya harus cari jawabannya nih kan Pak Putu ya gitu. Akhirnya saya buatlah Pak Putu panduan khusus untuk teknik mesin gitu kan. Saya cari dulu profesi migas untuk teknik mesin itu apa saja. Saya cari di forum, tanya-tanya ke kolega. Bahkan sampai beli buku Pak Putu, buku tentang migas itu harganya 3 juta saya beli demi saya mendapatkan informasi seperti itu Pak Putu. Akhirnya setelah Pak Heru beli buku sendiri ya untuk dapat referensi. Beli buku sendiri karena buku itu bagus gitu, tapi harganya mahal, tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting saya bisa menyampaikan informasi dengan lengkap gitu. Akhirnya saya kumpulkan informasi itu Pak Putu. Ternyata juga nggak gampang karena rata-rata tuh ini biasanya orang-orang itu hanya menguasai peta karir di bidangnya masing-masing. Misalnya, betul. Kalau orang kerja di KKS dia hanya tahu tentang karir di KKS. Kalau misalnya orang tahu kerja di drilling dia hanya tahu posisi-posisi di bidang drilling. Kalau di EPC ya di EPC. Tapi jarang sekali orang yang mengetahui semua peta karirnya Pak Putu. Gitu kan? Nah, tapi alhamdulillah karena teman-teman saya baik, kemudian mereka kasih informasi ke saya kumpulkan Pak Putu. Ini lama juga Pak Putu, mungkin sekitar 6 bulanan saya kumpulkan informasinya Pak Putu. Saya bikin petanya gitu kan, oh ternyata kalau di KKS tuh posisinya tuh ini saja, oh ini, kemudian kalau di drilling ini, untuk jurusan ini itu saya petakan semua gitu kan. Nah dari situ juga sama juga, setelah terpetakan juga kan harus tahu nih kalau untuk bisa kerja di situ kan juga harus punya keahlian khusus Pak Putu ya, jadi nggak bisa lulus kuliah langsung kerja. Biasanya ada gap Pak Putu, perlu training dulu Pak Putu. Saya cari nih kalau misalnya mau jadi mechanical static engineer itu harus training apa gitu kan, misalnya training PV gitu kan. Kemudian kalau misalnya ingin jadi mechanical rotating engineer tuh trainingnya apa, kalau jadi practice engineer trainingnya apa gitu, itu saya cari Pak Putu. Kemudian juga kalau misalnya ada sertifikat yang harus dimiliki, entah itu dari PII atau entah dari lembaga sertifikasi nasional atau internasional, saya cari Pak Putu gitu kan. Saya cari semua gitu kan. Kemudian juga selalu ada masalah dalam CV Pak Putu. Jadi banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya atau murid-murid saya setelah mereka punya keahliannya, ternyata jarang dipanggil juga Pak Putu. Ternyata CV-nya jelek Pak Putu gitu kan. Saya tanya ke kolega saya gitu kan, gimana cara nulis CV itu seperti apa yang bagus, tanya-tanya, akhirnya dapat juga format ya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya Pak Putu, itu adalah hasil dari kesimpulan saya tentang gimana membuat CV yang baik seperti itu. Ya, berarti cara menulis CV itu sebetulnya ada di sini juga Pak ya, di buku ini ya? Ada, saya tulis di situ ya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat itu urutannya profesi migas sesuai dengan jurusannya. Iya. Dan training yang diperlukan apa, sertifikat. Ya, saya ceritakan juga di situ ya. Ya, bagaimana nulis CV di situ, kirim CV-nya kemana saja. Ya, itu juga penting Pak Putu. Ya, terus ditanya apa saja nanti waktu interview kali ya. Iya betul. Nah jadi Pak Heru sudah kolek ini informasi dari ahli-ahli yang sudah berkecimpung di proyek migas gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, kalau misalnya teman-teman mengumpulkan semua informasi ini, waduh berdarah-berdarah banget Pak Putu. Ya kan tidak mudah juga mendapatkan informasi. Iya, saya akuin cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman mengumpulkan semua informasi ini, waduh berdarah-berdarah banget Pak Putu. Ya kan tidak mudah juga mendapatkan informasi. Iya, saya akuin effortnya cukup luar biasa gitu, cukup berat untuk mengumpulkan semua data ini dikolek jadi satu buku gitu. Iya Pak. Nah, ketika pertamanya kan saya mengumpulkan data untuk teknik mesin ya Pak Putu ya. Kemudian datanglah orang dari teknik sipil, nanya juga Pak Putu, Pak kalau teknik sipil profesinya apa Pak untuk di migas gitu, trainingnya apa aja, sertifikat sama aja Pak Putu. Saya cari buat teknik sipil juga, ada orang elektro tanya juga, orang teknik kimia nanya juga, teknik instrumen nanya juga. Setelah akhirnya saya kumpulkan gitu kan, lama-lama tebal juga Pak Putu. Ya lama-lama semua dirangkum di sini dari semua jurusan itu maksudnya Pak ya. Betul gitu kan. Akhirnya kemudian saya buat lebih dulu kan hanya tulisan biasa ya, tidak terstruktur lah gitu kan. Akhirnya kemudian saya perbaiki ya. Akhirnya jadilah buku seperti ini Pak Putu gitu kan. Saat ini sih alhamdulillah
sudah ada 3.000-an lebih lah yang membeli buku ini ya. Tadi Pak Heru sudah cerita tuh bagaimana cara menyusun bukunya. Nah, kemudian mungkin bisa dibedah sedikit Pak, isinya apa? Saya sih berharap dengan teman-teman membaca buku ini, nanti teman-teman tahu posisi karir migas sesuai jurusan kuliah itu apa saja gitu kan. Jadi tahu nih gitu kan. Kemudian jangan sampai salah ambil training Pak Putu. Ini penting banget Pak Putu, karena saya sering sekali melihat ada orang yang salah mengambil training Pak Putu. Training migas kan mahal Pak Putu. Iya betul. Ada 6 juta, ada 20 juta gitu kan. Ternyata salah ambil Pak Putu gitu kan. Ternyata itu adalah training advance, itu bukan training untuk level entry gitu Pak Putu. Nah, contoh misalnya kayak ada orang pernah, Pak saya mau ambil training dealing di Cepu gitu. Itu rekomendasi nggak sih bilang nih, kalau pengen jadi dealer itu biasanya training itu di Cepu itu diikuti oleh peserta dari perusahaan. Kalau misalnya dari umum sih jarang ya, tapi kalau misalnya mau training juga mungkin bisa lah, tapi harganya memang mahal gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah training gue kan harus banyak syarat lain Pak Putu kan, harus katakanlah dia sudah berhasil mendapatkan sertifikat dealing gitu kan, tapi kan harus juga ditambah dengan sertifikat yang lain kayak Hewitt-nya gitu kan, kayak ada banyak lah sertifikat pendampingnya yang harus dia punya ya kan. Kalau juga dia harus punya buku laut dan sebagainya, banyak Pak Putu gitu kan. Jadi akhirnya nggak berguna Pak Putu gitu, karena terbentur di syarat-syarat yang lain gitu. Nah, dengan buku ini saya harapkan teman-teman nanti tidak salah ambil training atau sertifikasi ya. Jadi nanti mengambil training setelah benar-benar tahu posisi yang akan diambil apa, cocok tidak dengan kondisinya saat ini gitu. Kemudian juga teman-teman juga nanti akan tahu strategi terbaiknya itu seperti apa gitu kan. Kalau tiap orang kan beda-beda Pak Putu ya. Maksudnya dulu mungkin ada yang rajin nih kuliahnya ya kan. Pengetahuan akademiknya cukup lumayan ya kan. Nah, disarankan ambil ke jalur tertentu ya kan. Kalau misalnya dulu kuliahnya agak-agak santai kayak saya gitu kan, itu ya jalurnya ya cari yang lebih mudah gitu kan, yang tidak banyak persaingan, tapi yang penting migas, yang penting masuk migas dulu, nanti di dalam bisa naik ke ring 3, ring 2, ring 1 gitu kan, bisa gitu kan. Iya betul. Sama juga teman-teman juga setelah ngambil training itu katakanlah tahu ngambil sertifikasi juga, nanti tahu melamarnya kemana, CV-nya seperti apa ya. Secara global sih isinya seperti ini kira-kira Pak Putu, saya tunjukkan ini ya. Ya jadi menurut Pak Heru, buku ini bisa digunakan sebagai guidance untuk masuk ke perusahaan migas, misalnya untuk mengambil training juga biar terarah gitu Pak ya. Iya betul Pak, betul banget. Nah kalau misalnya untuk sebagai pengetahuan juga misalnya tidak mengambil training, di sana juga sudah lengkap kan Pak ya? Apa? Sudah lengkap. Jadi guidance untuk masuk migas. Ya mungkin juga sama buku ini juga bisa sebagai alat ukur kan. Jadi setelah baca, saya nggak pede nih, emang kayaknya saya nggak pede nih udah masuk migas, udah ambil jalur lain ya kan, atau misalnya ternyata saya ini tinggal satu langkah lagi ke migas, gitu, ambil training cuma ini doang gitu, udah dia akan punya gambaran seperti itu Pak Putu. Dan buku ini juga bisa digunakan untuk orang yang sudah bekerja yang mungkin belum pas posisinya, kira-kira begitu mungkin ya. Betul Pak Putu, betul. Kayak banyak orang-orang yang belum terlanjur berkarir di satu bidang, dia masih bisa banting setir ya, masih bisa belok ke migas ya. Kalau sudah kelamaan sih agak susah juga Pak Putu gitu kan. Jadi terbentuk di situ. Oke. Nah juga gini kan, ini buku ini bisa untuk teman-teman teknik baik D3 maupun S1 ataupun non teknik Pak Putu. Banyak juga non teknik itu, yang non teknik ini juga nanya apakah saya bisa masuk migas ya, tentu saja. Karena kegiatan teknik itu kan akan harus disupport oleh kegiatan non teknik kan. Iya betul. Jadi disupport juga, akuntansinya disupport juga, tentang hukumnya disupport juga, administrasinya dihukum juga. Bahkan sebenarnya kalau untuk teman-teman yang dari non teknik itu sebenarnya lebih beruntung Pak Putu, karena tidak perlu training khusus, karena kegiatan mereka yang non teknik baik di migas ataupun non migas itu nggak jauh beda dengan teknik. Kalau teknik beda bidang tuh jauh banget Pak Putu, harus training lagi Pak Putu gitu.
Iya betul. Jadi kalau yang umum, yang bukan teknik juga bisa baca-baca buku ini, mencari yang posisi mana yang cocok juga, nggak ada masalah gitu ya. Iya betul ya. Nah, Oke, silakan Pak Heru, kalau daftar isinya gimana? saya sharing ya daftar isinya Pak Putu. Ya silakan. Jadi daftar isinya tuh pertama saya bahas tentang jenis-jenis perusahaan migas itu apa saja. Mereka terbagi jadi ada beberapa jenis. Ada yang jenisnya KKKS, ada yang jenisnya Geoservice Company, ada Drilling Company, ada Oil Service, ada EPC, ada Installation, ada Inspection, banyak Pak Putu. Oke, ini berlaku tidak hanya di Indonesia. Kesini aja Pak Putu ke KKKS gitu. Kemudian saya juga ceritakan per masing-masing jenisnya itu kegiatannya perusahaan ini apa gitu, aktivitasnya apa saja sih, aktivitas perusahaan ini. Kalau KKKS tuh dia ngapain aja gitu Pak Putu. Kemudian kalau Geoservice dia aktivitasnya apa saja gitu Pak Putu. Kemudian Drilling Company juga saya ceritakan banyak tentang Drilling Company ini perusahaan pengeboran ya. Ini saya ambil dari teman-teman saya di Drilling Company, dia sharing ke saya tentang apa saja posisi di sana, aktivitasnya apa saja. Saya banyak dapat informasi di sini. Di sini saya ceritakan itu aktivitasnya di sana apa saja, kemudian formasi karirnya di sana apa saja, ya Pak Putu. Ini sini saya ceritakan semua, dan ini tugasnya ngapain aja saya ceritakan di sini. Ya. Ya, jadi itu masing-masing perusahaan itu ada posisi-posisi juga sudah Bapak jelaskan ya. Iya betul. Ini ada posisinya, contoh misalnya tool pusher tugasnya ngapain, directman tugasnya ngapain gitu Pak Putu. Ya, jadi teman-teman yang mau baca sudah, kalau mau jadi apa ya silakan pilih. Iya betul, misalnya orang lain nggak bisa mungkin cerita selengkap ini, walaupun sudah pengalaman kan tidak bisa cerita secara terstruktur gitu yang masalah. Iya betul Pak Putu. Misalnya kalau elektronik, ternyata elektronik bisa jadi ini, bisa kerja sebagai electronic maintenance gitu kan, bisa kayak gitu. Saya ceritakan banyak semua, ini ada banyak posisi. Kemudian kalau oil service kayak selam bersih atau ahli burton, saya juga ceritakan kegiatannya apa aja. Ada cementing, ada mood lodging ya, ada fishing, banyak kan gitu. Ada well lodging gitu, saya ceritakan kegiatannya ini tuh apa saja, termasuk juga formasi karirnya saya ceritakan Pak Putu di sini ya. Wah, lengkap banget Pak Heru. Tidak perjuangan 2 tahun Pak Putu ngumpulin data. Kemudian FVC juga saya cerita Pak Putu, engineering ini posisinya apa saja, ngapain aja dia gitu kan. Untuk teknik kimia apa saja, untuk teknik teknik mekanikal apa saja ya kan, untuk teknik sipil, termasuk gajinya juga Pak Putu saya cantumkan di sini Pak Putu. Saya tanya ke teman-teman gajinya berapa nih di kisaran ini, mereka ceritakan, akhirnya saya bikin range gitu. Jadi maksudnya Pak Heru dapat referensi gaji orang-orang, kemudian Bapak rangkum gitu ya, karena masing-masing perusahaan kan berbeda. Iya, ada range-nya lah. Ada range-nya. Ya, sekitar 30% lah antara yang terkecil dan terbesar kira-kira seperti itu. Ada procurement construction juga nih, kayak di tempat Pak Putu sekarang kan di bidang construction kan. Iya. Nah di construction ini juga sama, saya cerita banyak juga di sini dan posisinya gitu kan. Kemudian, nah ini juga Pak Putu saya dapat ini yang penting nih Pak Putu. Pola tes di perusahaan migas Pak Putu. Nah ini saya tanya Pak, kalau di Drilling Company itu tesnya apa, saya tanyain Pak, saya tanya, saya minta informasinya, akhirnya dapat juga tahapannya seperti ini Pak Heru, dengan saya betulkan betul gitu. Kemudian jenis-jenis tesnya apa saja ya, apa yang harus disiapkan, apa yang dicari dari jenis tes ini gitu kan, itu ada tips-tipsnya di sini betul. Kemudian ini ada sini bagaimana memperoleh nilai tinggi dalam tes, juga saya ceritakan, jangan sampai salah gitu kan. Kalau di perusahaan EPC itu tesnya apa saja. Kemudian saya minta ke teman-teman kan saya kan udah senior nih gitu kan. Mas kalau waktu interview junior electrical engineer biasanya nanya apa aja Mas gitu kan. Saya minta 40 pertanyaan, dia bilang dia kasih Pak Putu gitu kan. Jadi saat interview nanya apa sudah ada di situ ya? Iya gitu, nanya ada apa di sini. Misalnya kalau proses engineer ini kan saya minta teman saya gitu kan yang udah senior, Mas kalau lagi interview orang yang mau direkrut nih, yang ditanya apa aja Mas gitu kan, bisa nggak bantu saya untuk bikin 40 pertanyaan yang bisa diajukan. Dia kasih Pak Putu. Baik teman saya.
Kemudian ini juga sama juga, kenapa Anda gagal tes gitu kan, saya juga kasih tahu ya. Oh biasanya gagal tes itu karena 9 alasan ini gitu kan. Oke. Jadi nanti di sini teman-teman bisa mengukur diri nih gitu, punya kelemahan di sini apa enggak, apakah kelemahannya masih bisa diperbaiki atau enggak. Iya, iya. Kemudian saya juga berikan strategi kalau untuk teknik jurusan teknik nih S1, strateginya gimana, cara termudah untuk ke sana seperti apa, saya ceritakan. Oke. Kalau misalnya plan A gagal, plan B-nya gimana, kalau plan B-nya gagal, plan C-nya gimana gitu, saya ceritakan di sini. Sampai benar-benar masuk gitu ya. Iya. Plan. Oke. Ya jangan sampai plan A gagal langsung punya kesimpulan, wah Nggak saya bisa. ini kayaknya nggak kompeten nih masuk migas gitu kan. Padahal tuh plan A bisa, plan B gagal, plan C Ya. Pak Putu gitu kan. Mungkin sampai plan C, D gitu Pak Putu. Nanti begitu sudah masuk ke migas di ring 4 ya, nanti naik ring 3, ring 2, ring 1 gitu Pak Putu. Nanti nyampe juga gitu. Nah untuk teman-teman kan D3 teknik juga saya sampaikan strateginya seperti apa. Oke. Nah untuk non teknik ini ada. Teknik juga ada Pak Putu. Non teknik ini sebenarnya mereka lebih beruntung ya, karena tidak perlu training khusus Pak Putu. Yeah. Aktivitas dia di perusahaan non migas dan migas itu beda-beda tipis Pak Putu. Ya. Kemudian, nah ini juga untuk teman-teman SMA juga ada Pak Putu. Saya ceritakan bahwa SMA juga bisa masuk migas Pak Putu. Oke, jadi buku ini sebenarnya bisa dibaca oleh segala golongan. Tidak harus lulusan S1 berarti kalau saya lihat. Ada Pak, S1, D3, teknik non teknik dan SMA bisa. Iya. Oke. Nah saya juga dari pengalaman saya juga saya kasih informasi kapan sih saat tepat ngirim CV gitu. Oke, timingnya. Ada saat-saat yang paling tepat buat ngirim CV, waktu saya ceritakan di sini. Oke, timing ngirim CV gitu. Betul. Kemudian juga ini juga saya tuliskan kalau nyari informasi lowongan migas itu di mana, itu ada beberapa tempat untuk biasanya perusahaan-perusahaan migas itu posting lowongan di situ gitu. Oke. Kemudian juga kalau misalnya sudah senior itu peluang keluar negerinya gimana, agen-agen rekrutmen luar negeri itu saya cantumkan juga di sana alamat-alamatnya gitu. Oke. Juga sama sebagai bonusnya itu saya kasih ini daftar alamat perusahaan migas, saya berikan 200 alamat perusahaan migas Pak Putu. Ini kalau teman-teman nyari ini juga lumayan importnya, tapi sudah saya compile, saya kumpulkan ada lebih dari 200 alamat perusahaan migas. Ini penting sekali karena sehebat apapun kita, sertifikatnya juga sudah banyak mungkin, tapi kalau nggak tahu ngelamarnya kemana juga percuma juga. Maksudnya ini 2 alamat perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang migas gitu kan Pak ya? Ini campuran antara KKKS, drilling company, EPC Pak Putu. Ya, maksudnya di bidang migas, yang perusahaan bergerak di bidang migas. Itu di Indonesia saja apa termasuk di luar negeri Pak Ido? Ini di Indonesia aja Pak Putu. 200 alamat di Indonesia saja. Iya betul. Oke. Jadi banyak banget ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat dari awal daftar isi sampai ujung ini sudah jelas banget. Kita kalau bikin mapping kita mau jadi apa, mau kemana, udah jelas harusnya Pak ya. Ya udah Pak Putu. Insya Allah sih ini buku ini akan mencerahkan sekali buat teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman kita yang sebenarnya kompeten tapi karena kurang informasi dia akhirnya salah strategi Pak Putu. Diharapkan setelah membaca ini nanti teman-teman bisa tahu nih strategi terbaiknya apa kira-kira seperti itu Pak Putu. Iya betul Pak. Jadi ya kalau saya bisa simpulkan, sebetulnya buku ini tidak hanya untuk lulusan atau fresh graduate atau newcomer sebetulnya. Jadi banyak sekali karyawan yang sudah bekerja, bahkan mungkin mau nanya-nanya teman mungkin gak enakan. Oh saya tuh mau kemana sih? Apalagi yang orang baru bekerja mungkin 3 tahun. Mungkin orang yang sudah senior pun mungkin kalau tidak pas dengan posisinya sekarang, dengan baca buku ini mungkin sudah bisa punya gambaran kedepannya seperti apa, kalau mau jadi apa gitu Pak ya. Iya betul Pak Putu. Oke, bagus sekali Pak. Yang sudah pernah baca buku ini ada mungkin Pak Heru testimoninya? Ada Pak Putu. Ini adalah sahabat-sahabat saya, adik-adik bimbingan saya yang dulu menjalankan saran-saran
yang ada di buku, misalnya seperti Pak Joshua ya saat ini sudah menjadi senior installation engineer ya di Subsea Sequence. Itu juga dia melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan di buku. Alhamdulillah buku ini ternyata bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bermanfaat buat beliau. Ada juga Pak Jalu, juga beliau mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan di buku, juga alhamdulillah saat ini sudah diigas. Ada juga Pak Hafiz juga saat ini, dan dia juga saat ini sudah di Saipem ya. Kemudian juga ada ini Pak kemudian ada juga teman-teman, ada juga Mas Pipin dan Mas Gabion kemarin mereka mengirimkan video testimoninya, kita lihat sama-sama ya. Oke. Halo, nama saya Gabion Subianto. Jadi pada saat saya lulus kuliah di sekitar tahun 2011-2012, saya sempat kebingungan untuk saya akan kemana, mencari yang worth it lah untuk di bidang saya gitu. Saya menemukan buku ini, Panduan Karir Migas, pengarang dari Pak Heru Prasaja, ini salah satu founder dari Petros juga. Itu saya juga sempat dibimbing bagaimana cara buat CV yang benar, bagaimana kita bisa bekerja di dunia sektor oil and gas, power plant, petrochemical dan lain-lain. Dan di sana juga digambarkan bagaimana cara kita bisa masuk perusahaan asing seperti Selam Bersih, kemudian Exxon Mobil dan lain-lain, BP gitu. Di sini semua digambarkan jelas gimana cara kita bisa masuk ke situ. Lalu ada ratusan alamat HRD, kemudian ada ratusan alamat agen penyalur kerja untuk di luar negeri dan dalam negeri. Jadi akhirnya sekarang saya sudah bekerja di salah satu oil and gas kontraktor, EPCI lebih tepatnya, engineering, procurement, construction, installation, baik di onshore maupun offshore, dari installation sampai dengan construction. Saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang baru lulus atau mungkin juga kepingin bekerja di oil and gas company yang lebih menantang. Saya sangat rekomend buku ini. Halo teman-teman, saya Muhammad Pipin. Saat ini sedang berada di perusahaan EPCI, salah satu perusahaan di Indonesia. Sebelum gabung ke EPCI, saya sempat kebingungan untuk mencari referensi, untuk guidance untuk masuk ke EPCI. Dan setelah membaca buku ini, saya mendapatkan beberapa pengetahuan tentang harus mengamar ke perusahaan apa aja dan apa aja yang harus di-prepare untuk sebelum tes di perusahaan EPCI. Di dalam buku ini ada ratusan alamat perusahaan EPCI yang bisa dituju, yang bisa teman-teman apply nantinya, dan juga bagaimana untuk membuat CV yang menarik ya untuk bisa join di EPCI. Saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin apply ataupun teman-teman fresh graduate untuk tahu lebih dalam bagaimana untuk join ke perusahaan EPCI, untuk baca buku Panduan Karir Oil and Gas. Nah itu teman-teman testimoni dari mereka yang pernah membeli buku ini dan melaksanakannya. Saya senang sekali buku ini bisa bermanfaat buat karir mereka. Saya juga berharap buku ini juga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, membuka wawasan teman-teman tentang bagaimana untuk memasuki karir migas. Nah, Pak Heru bisa kasih bocoran untuk harga buku itu atau harganya murah Pak Putu. Yang jelas sih sangat worth it lah Pak Putu gitu kan. Kalau mahal itu kan relatif, yang murah itu relatif kan, tapi kalau dibandingkan dengan nilai informasinya itu jauh lebih murah Pak Putu dibandingkan dengan report yang harus teman-teman keluarkan untuk mengumpulkan semua informasi ini. Teman-teman bagi yang mau pesan silahkan ya. Buku ini saya cetak tidak banyak Pak Putu, hanya teman-teman bisa pesan di sini di oilgascareerguide.com. Nanti linknya bisa diklik di bawah ya di deskripsi video ini Pak Putu. Itu silahkan nanti bisa pesan. Nanti bagi teman-teman yang mau memesan dan sudah membeli buku ini, teman-teman bisa chat langsung ke saya untuk konsultasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan,
dengan senang hati saya akan menjawab dan meluangkan waktu buat menjawab pertanyaan teman-teman. Kira-kira seperti itu Pak Putu. Oke, berarti nanti nomornya Pak Heru bisa ditaruh di deskripsi Pak ya? Iya, kalau misalnya teman-teman mau beli buku ini ada nomor saya di sana ya Pak Putu. Oke. Kemudian juga itu nanti silakan, nanti juga alamat websitenya juga nanti akan Pak Putu tuliskan di deskripsi. Nanti tinggal klik nanti akan masuk ke websitenya. Seperti itu. Oke Pak Heru, terima kasih sudah mau share tentang buku panduan karir migas. Kalau ngobrol sama Pak Heru itu pasti ada yang bermanfaat. Semoga buku itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Jadi pencerahan untuk para pekerja yang memang bergerak di bidang oil and gas, mungkin power plant juga sama. Buat teman-teman yang khusus buat viewer Bondi, silakan nanti subscribe. Nanti Pak Putu bisa memilih salah satu subscribernya. Nanti saya akan berikan buku gratis ya Pak Putu. Wah, jadi subscribe dan komentar yang bagus. Di bawah nanti subscriber yang terpilih nanti saya akan berikan buku gratis buat Anda ya nanti. Terima kasih Pak Heru. Mungkin bahasan kali ini cukup Pak. Ya, sama-sama Pak Putu. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Ya. Sampai mudah-mudahan kita bisa segera ini ya Pak, ketemu di darat nih Pak, itu dalam gitu. Ya. Nah, sementara COVID ini semakin merajalela. Iya. Semakin tinggi Pak. Jadi mungkin kita agak lama lagi nih online-nya. Iya, baik. Itu aja Pak Heru ya. Cukup ya. Gitu. Makasih Pak Putu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dengan senang hati saya akan sharing lagi informasi yang bermanfaat. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Putu. Malam Pak Heru.